Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai 9,79%. Salah satu untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara mengoptimalisasi wakaf produktif yang merupakan harta benda yang diwakafkan dan digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam undang-undang ini, konsep wakaf produktif diakui dan diatur, khususnya mengenai bagaimana wakaf dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk tujuan produktif guna memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Wakaf menyimpan potensi yang besar untuk menjadi aset yang produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial keagamaan, namun juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif dan tujuan keadilan sosial. Wakaf produktif merupakan inovasi dalam keuangan Islam yang membuka peluang penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan. Pada contohnya saja, pembangunan hotel dan rumah sakit dari tanah wakaf yang bersifat investasi dan memberikan peluang kerja kepada umat agar membantu dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Dan hasil dari investasi tanah wakaf tersebut bisa dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya, mengenai apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya, tentunya wakaf produktif memiliki hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Maka akan saya sebutkan beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh wakaf produktif yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama adalah mengenai pemahaman yang masih terbatas, meskipun pada nyatanya masyarakat Indonesia didominasi oleh penduduk muslim, tetapi pemahaman mengenai wakaf produktif belum tertanam dalam masyarakat sehingga mereka tidak tahu seluk-beluk ataupun manfaat apa yang kita dapatkan apabila kita menggunakan wakaf produktif di Indonesia. Yang kedua adalah kurangnya sumber daya manusia serta kualitas nadir. Dewan Juri yang terhormat, pada nyatanya penerapan wakaf di Indonesia memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia seperti manajemen wakafnya ataupun nadir yang mengetahui seperti permasalahan ekonomi, hukum, dan lain-lain mengenai wakaf. Maka dari itu masih kita perlukan untuk peningkatan nadir dan sumber daya manusia untuk pengelolaan wakaf di Indonesia. Yang kedua adalah aksesibilitas informasi, Dewan Juri yang terhormat. Mengenai informasi yang ada, nyatanya informasi mengenai detail wakaf produktif termasuk potensi dan peluangnya yang ada di Indonesia belum tersedia dan belum terakses oleh masyarakat banyak, sehingga belum adanya pemahaman mengenai aksesibilitas informasi wakaf, maka masyarakat juga tidak mengetahui seluk-beluk ataupun manfaat dari adanya wakaf produktif di Indonesia sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya adalah peran pemerintah dan belum adanya regulasi yang komprehensif. Mengapa? Karena pada nyatanya meskipun pemerintah memiliki peran yang cukup baik dalam wakaf produktif, tetapi mereka belum memberikan peran yang optimal untuk penerapan wakaf produktif secara maksimal di Indonesia. Selanjutnya adalah belum adanya regulasi komprehensif. Meskipun telah disebutkan bahwa ternyata wakaf produktif itu memiliki undang-undang, tetapi undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara detail bagaimana wakaf produktif akan dijalankan. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah tantangan ekonomi. Tantangan ekonomi atau ketidakstabilan ekonomi yang ada di Indonesia juga mempengaruhi hasil dari wakaf produktif, sehingga nantinya ini merupakan menjadi tantangan tersendiri apabila menerapkan wakaf produktif di Indonesia. Terima kasih. Wakaf produktif bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi, terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Pertama, wakaf produktif berpotensi untuk mengembangkan sektor ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan aset wakaf untuk kegiatan produktif seperti pertanian, perikanan, ataupun usaha kecil. Kita dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Yang kedua faktornya adalah optimalisasi wakaf produktif juga dapat memperkuat sistem sosial dengan menjadikan wakaf sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara kolektif. Masyarakat dapat saling mendukung dan membangun ekonomi lokal. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, tetapi juga memperkuat solidaritas antar anggota masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan optimalisasi wakaf produktif memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat. Regulasi yang jelas dan transparan, serta edukasi tentang potensi wakaf produktif sangatlah penting untuk mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, perlu ada mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa dana wakaf digunakan secara efektif dan efisien. Secara keseluruhan, mosi tentang optimalisasi wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi di Indonesia menawarkan potensi besar, namun juga menuntut perhatian serius terhadap aspek manajemen dan kolaborasi yang tepat untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.